Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Crypto Boots TV. Oke, sebelum kita mulai acaranya, admin mohon bantuan buat teman-teman semua support channel kami dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya agar kalian selalu update ketika kami melakukan update terbaru dari video kami. Komen positif, like apabila suka apabila kalian suka dengan video kami, share apabila video ini sangat bermanfaat agar nantinya video ini tidak berhenti sama kalian semua. Berbagi manfaat kepada orang lain akan membawa rezeki baik buat kita sendiri, oke? Amin. Di sini saya ada kedatangan teman dari VTube juga, pemain VTube, yaitu Pak Arif sendiri yang ingin lakukan pertanyaan mengenai P-Fighters, dan juga mungkin saya juga mohon maaf karena leader saya mungkin ada sedikit 01 kami ada sedikit kurang enak badan. Jadi kita langsung saja pertanyaan. Di sini saya akan coba menjawab dan semoga insya Allah nanti jawaban saya tidak salah ya, sesuai dengan pelajaran saya. Oke, langsung saja kita langsung mulai kepada Pak Arif. Mungkin ada sedikit yang ditanyakan mengenai P-Fighters. Ya, terima kasih. Jadi di sini saya lagi Ya saya lah atau apa? pokoknya saya lah. Jangan grogi dulu Pak, santai-santai. Oke. Lanjut ya. Oke, siap. Yang kita pertanyaan yang pertama, bagaimana perbedaan P-Network dan P-Futures? Oke, baik. Perbedaan itu sebenarnya tidak ada perbedaannya karena di sini kan sama-sama P ya. Hanya saja P-Fighters di sini sudah mencuri start untuk melakukan mainnet. Karena dia sudah berjalan di Ethereum dan siap untuk DeFi sendiri. Jadi untuk pencairan di P-Fighters sendiri sudah siap karena sudah didukung oleh Ethereum. Kita siap untuk masuk ke Trust Wallet sendiri. Untuk penarikan kita harus bisa punya Trust Wallet lah. Ya. Bagaimana Pak? Paham? Udah mulai paham. Jadi kita ini mau bertanya yang kedua Pak ya. Oke, siap. Jadi gini Pak, kalau memang dia sejalan, apakah nantinya ketika P-Network rilis atau launching, P-Futures akan mengikuti harganya? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Nah, baik. Di pertanyaan sendiri, apakah nanti ketika P-Network itu sudah launching, apakah P-Fighters mengikuti harga ya, begitu maksudnya? Mengikuti harga dari P-Network. Untuk mengikuti sendiri dia enggak, ya. Untuk mengikuti harga sendiri dia enggak, tapi dia dapat naik ketika P-Network nanti launching. Dia akan naik. Untuk naiknya kita bisa cek, teman-teman di rumah juga bisa cek ke white paper. Itu bisa kalian buka aplikasinya, klik pojok kiri atas ada 3 icon itu, klik terus di situ cari tulisan white paper. Di situ teman-teman akan dapat ya. Di situ sendiri ketika nanti mainnetnya P, diperkirakan ya harga dari P-Fighter sendiri satu koin P-nya itu bisa mencapai 10 sampai 20 US dollar ya. Tapi itu kan hanya sebagai perkiraan dan bukan suatu patokan menurut kita sendiri ya. Bukan suatu patokan juga buat teman-teman semua ada di rumah. Hanya saja dalam white papernya mengatakan akan sampai 10 bisa terjadi 10 sampai 20 US dollar ketika nanti P-Network launching. Karena ini satu jaringan, hanya saja perbedaan P-Fighter sudah lebih duluan. Oke. Ya. Bagaimana Pak? Ada lagi atau sudah paham bagaimana? Oke, yang tadi saya sudah mulai paham. Jadi kita lanjut ke sesi ketiga, tanya. Oke, siap. Yang kita tanyakan ini bagaimana cara untuk mengikuti sistem bisnisnya Pak? Oke, baik, siap. Nah, di sini sendiri untuk mengikuti sistem bisnisnya ini ada tiga sistem yang ditawarkan oleh P-Fighter sendiri buat kita lakukan ya. Yang pertama ada namanya penambangan seluler, di mana penambangan seluler ini kita bermain sendiri tanpa mencari referensi. Jadi di sini kita walaupun tidak ada referensi, kita bermain sendiri, kita bisa namanya menghasilkan sebuah profit. Nah, caranya untuk memprofit kita cukup klik main, dan nanti ketika terkumpul koin kita sudah cukup untuk menukarkan paket, kita tukarkan paket. Makin tinggi paket kita maka otomatis makin besar juga penghasilan kita. Nah, yang kedua ada namanya tingkat kontributor. Tingkat kontributor sendiri ini kita bisa dapatkan ketika kita berhasil mengundang referensi atau mengajak teman gabung ke dalam aplikasi P-Fighter sendiri. Nah, di mana nanti ketika teman kita berhasil juga mengaktifkan sebuah paket, maka otomatis kita akan dapat bagi hasilnya di dalam. Jadi berapa persennya itu kalau nggak salah dia sekitaran berapa persen, saya juga kurang paham di situ, nanti kita coba bahas lagi
ketika nanti 01-nya sudah pulih ya. Iya, iya. Nah, yang ketiga ada namanya tingkat tim global. Oh iya. Nah, di VTube sendiri kan tim global kan ada juga tuh ya. Oh iya, betul, betul. Tapi yang penting intinya kita tembus dulu nih targetnya. Ya. Tembus dulu targetnya. Begitu juga di P-Fighters untuk mendapatkan bonus di tim global sendiri, kita harus ada syarat minimal 10 pioner yang aktif menambang di P-Fighters sendiri. Ketika 10 pioner aktif ini dia berhasil menambang, kami juga dari tim Crypto Boots maupun dari tim lainnya itu juga menghimbau kepada teman-teman semua untuk tidak lepaskan member-membernya tadi ini. Maksudnya terus dibimbing, terus diajarkan bagaimana sistem P-Fighters. Kenapa? Biar nantinya ketika mereka sudah paham, mereka mengikuti cara kita kerja. Ketika dia berhasil, otomatis kita akan mendapatkan namanya tim bagi hasil. Jadi syaratnya kita butuh 10 orang yang aktif mengaktifkan paket, otomatis kita akan mendapatkan bagi hasil. Dan untuk bagi hasilnya sendiri di sini masih sangat besar ya, karena yang duduk di tingkat peringkat ini kan belum ada, masih kosong. Masih kosong. Kalau di VTube juga kemarin kan dia tinggi juga ya, cuma karena semakin banyak yang duduk, duduk dia turun terus. Nah, kalau di sini kita dapat bagi hasil untuk di yang tingkat paling terendah ya, paling pertama itu kita dapat sekitaran 2 pi per hari. Ketika 10 orang tadi ini berhasil mengaktifkan sebuah paket. Ya? Oh, iya. Bagaimana Pak? Ada lagi mungkin ditanyakan? Ada Pak. Kita ini kurang mengerti ya. Jadi kita banyak bertanya nih Pak. Oh iya, siap. Jadi yang tadi yang ketiga Pak ya. Ini yang lanjut lagi yang keempat ya. Kita mau tanya ya. Apakah wajib kita member untuk depo Pak? Untuk wajibnya sih enggak ya. Enggak ada kewajiban untuk deposit di situ, dan admin juga tidak sarankan untuk deposit. Oh gitu. Kita lebih main aman dulu. Karena kenapa sampai admin bilang main aman dulu? Karena untuk aplikasinya sendiri kan belum rilis ya, belum rilis di Play Store ya, belum, itu salah satu yang paling banyak orang ketakuti bermain. Jadi admin juga tidak sarankan untuk deposit. Nah, tapi di sini admin sudah depo. Nanti ketika nanti admin depo ini dan berhasil admin melakukan penarikan, baru nanti admin akan menyarankan teman-teman yang mau depo silahkan gitu loh. Oh gitu Pak ya. Oke. Sip, makasih Pak ya. Ini yang terakhir Pak. Kita tanyakan ini bagaimana mengenai soal fee yang dimaksud Pak. Oke. Fee yang dimaksud sendiri itu untuk memverification nomor telepon kita. Terus yang kedua untuk menutupi nilai penarikan kita. Oh. Jadi ketika kita membayar fee tadi ini, otomatis penarikan kita tadi itu tidak ada lagi fee. Oh, gitu. Jadi dia nol. Tapi kalau kita tidak melakukan pembayaran fee, kita juga tetap bisa melakukan penarikannya. Kita juga bisa melakukan penarikan bisa tanpa store fee, dengan cara kita mengaktifkan sebuah paket. Oh gitu. Satu paket yang aktif, maka otomatis menu withdraw tadi terbuka. Oke. Nah, hanya saja ketika kita withdraw tanpa membayar fee tadi itu, otomatis nilai poin kita langsung terpotong di situ, diakumulasikan. Langsung kepotong, Pak, ya? Iya, langsung diakumulasikan kepotong. Jadi di situ dia akan dipotong. Berapapun penarikan kita akan dipotong sesuai dengan tingkat kerja kita. Kalau kita hanya sendiri ya kayak di P-Fighters kan, di VTube. Kalau sendiri potongannya kan 50%. Betul. Di sini juga begitu sama. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Hanya saja dia ini bermain di koin, kalau VTube dia bermain di dolar atau rupiah. Mungkin sekarang sudah rupiah Pak ya? Ya sudah. Mudah-mudahan sudah Pak. Iya lanjut oke. Bagaimana Pak? Oke, sekarang aku udah mulai paham. Jadi saya sudah tutup jawabnya dulu. Oke baik. Nanti kalau ada kesempatan lagi pembaruan lagi, kita mau bertanya lagi. Oke siap. Nah di sini juga ada sedikit informasi mengenai pembaruan, ada updatean terbaru, ada 2 updatean terbaru ya. Yang pertama mengenai nilai paket. Yang pertama paket. Nah di paket itu sendiri kita diberi durasi selama 42 hari, 47 hari. Hanya saja kita dalam 47 hari itu kita diberi kesempatan 35 kali klik main. Oh gitu Pak ya. Jadi nggak sampai 42 hari gitu loh klik mainnya. Klik mainnya itu hanya 35 kali saja. Hanya misalnya kita potong Pak ya. Misalnya kalau kita lupa nggak ngeklik nih sehari, apakah masih bisa? Iya masih bisa karena durasinya kan ada durasinya. Durasinya selama 47 hari per setiap paket. Oke. Jadi hitungannya kan 35 kali berapa lah dari jumlah paket kita Nah yang kedua, P-Fighters sendiri akan merilis sebuah dompet di bulan Juni, yaitu dompet di Q2. P-Fighters sendiri akan merilis dompet Q2,
dan kita nantikan itu untuk dompetnya. Untuk sekarang admin belum bisa bocorkan dulu mengenai dompet yang dimaksud oleh P-Fighters. Nah, buat teman-teman juga di rumah yang ingin terus update mengenai P-Fighters, admin sudah kirimkan link WA, link tweet dari P-Fighters sendiri. Teman-teman bisa cek sendiri di situ ya. Oke. Teman-teman bisa cek sendiri, dan juga ada sedikit himbauan nih. Ada juga sedikit himbauan nih Pak Arif ya. Oh iya. Karena di Broswing itu banyak tuh teman-teman tuh yang dapat itu kan P-Network ini sebuah namanya nih scammer, project scammer. Oh, iya. Di sini admin akan coba jawab mengenai project scammer. Oke. Itu sebenarnya yang diupload di browser itu sendiri sudah tahun lalu. Tahun lalu. Sudah lama. Sudah lama. Kalau nggak salah tahun 2020 bulan Mei itu di upload di